Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah pengantar Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alpon Satrianto, SEME. Video ini saya akan membahas materi dengan judul Teori Dorongan Kuat atau Big Push Theory. Teori ini didukung oleh tesis Rosenstein-Radan. Teori dorongan kuat dikaitkan dengan nama Profesor Paul N. Rosenstein-Radan. Menurut tesis ini, untuk menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu dorongan kuat atau suatu program besar yang menyuruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Ada sejumlah sumber minimum yang harus disediakan jika suatu program pembangunan diharapkan berhasil. Jika jumlah minimum investasi merupakan syarat mutlak, dalam hal ini ia memerlukan tercapainya ekonomi eksternal yang timbul dari pendirian secara serentak industri-industri yang secara teknik saling berkaitan. Dengan demikian, syarat mutlak ekonomi eksternal yang mengalir dari sejumlah minimum investasi merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil. Rosenstein-Radan membedakan 3 macam syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal. Yang pertama ialah syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Menurut Rosenstein-Radan, jumlah investasi minimal dalam input, output, atau proses membawa kepada peningkatan penghasilan. Ia berkeyakinan kuat bahwa peningkatan penghasilan memainkan suatu peranan yang penting di dalam menurunkan rasio modal output di Amerika Serikat. Ia menganggap modal overhead sosial sebagai contoh paling penting dari syarat mutlak minimal dan dari ekonomi eksternal pada isi penawaran. Pada sisi penawaran, jasa dari modal overhead sosial yang terdiri dari industri dasar seperti tenaga, angkutan, dan perhubungan adalah secara tidak langsung bersifat produktif dan mempunyai masa persiapan yang paling lama. Menurut Radan, modal overhead sosial mengandung 4 macam syarat mutlak minimal. Pertama, dilihat dari segi waktu tak dapat diubah lagi, dan oleh karena itu harus mendahului investasi lain sehingga membuatnya sangat mempat. Ketiga, ia mempunyai masa persiapan yang sangat lama. Dan keempat, terdiri dari suatu paket industri minimal yang tidak dapat dikurangi lagi untuk jenis pekerjaan umum yang berbeda-beda. Syarat yang kedua ialah syarat mutlak minimal pada permintaan. Syarat mutlak minimal pada permintaan atau saling melengkapinya permintaan membutuhkan pendirian secara serentak industri-industri yang saling berkaitan dengan negara terbelakang. Karena proyek-proyek investasi secara sendiri-sendiri mempunyai risiko tinggi sebagai akibat dari ketidakfasehan mengenai apakah produknya mendapatkan pasar, maka keputusan tentang investasi harus bersifat saling berkaitan. Rosenstein-Radan menggunakan contoh terkenal dari pabrik sepatu UI menjelaskan pokok pandangannya. Andaikan 100 pekerja penganggur tersembunyi dipekerjakan dalam satu pabrik sepatu yang gajinya merupakan penghasilan tambahan. Jika pekerja-pekerja membelanjakan semua pendapatannya pada sepatu yang mereka buat, pasar tersebut akan memperoleh permintaan yang pasti. Dalam kenyataan, maka tidak akan suka membelanjakan semua tambahan pendapatan mereka hanya pada sepatu. Keinginan manusia ini bermacam-macam. Orang di luar pabrik pun tidak akan membeli tambahan sepatu bila mereka miskin dan tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal mereka. Dengan demikian, pabrik baru itu tidak akan ditinggalkan karena pasar tidak memadai. Syarat yang ketiga ialah syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Elastisitas pendapatan yang tinggi dari tabungan merupakan syarat mutlak minimal yang ketiga teori Rosenstein. Suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu tabungan. Jumlah tabungan tidak mudah dicapai oleh negara terbelakang yang miskin karena sangat rendah tingkat pendapatannya.
Untuk mengatasi hal-hal ini, maka ketika pendapatan meningkat sebagai akibat peningkatan investasi, tingkat tabungan marginal diusahakan agar lebih tinggi daripada tingkat tabungan marginal yang lebih tinggi daripada tingkat rata-rata tabungan sebelumnya. Profesor Rosensteinradan menganggap teori pembangunannya lebih unggul daripada teori keseimbangan statis tradisional karena ia tidak menggunakan moto dari teori yang terakhir bahwa alam memang melompat-lompat. Teori ini didasarkan pada asumsi yang lebih realistis, yaitu syarat mutlak minimal dan ketidaktepatan dalam fungsi produksi. Teori ini menyayangi jalan menuju keseimbangan dan hanya menyayangi kondisi-kondisi pada titik keseimbangan tertentu. Jadi, teori ini merupakan teori investasi yang menyangkut pasar tidak sempurna di negara terbelakang. Dalam pasar tidak sempurna seperti itu, bukan mekanisme pasar, tetapi sejumlah minimal investasi tertentu yang mendapatkan suatu perekonomian negara terbelakang menuju suatu posisi optimum. Teori dorongan kuat ini tidak luput dari beberapa cacat. Yang pertama, yaitu mengabaikan investasi di bidang ekspor dan impor. Teori investasi dorongan kuat di bidang overhead sosial memang benar, dapat menciptakan ekonomi eksternal yang sangat luas. Seperti yang dinyatakan Profesor Jacob Farmer, perekonomian terbelakang menjadi lebih baik lantaran perdagangan dunia yang tak tergantung pada investasi dalam negeri. Dalih ekonomi eksternal yang timbul dari dorongan kuat kehilangan pembenarannya karena jenis investasi di bidang ekspor dan pengganti impor seperti itu tidak memerlukan ekonomi eksternal. Mengabaikan investasi yang bersifat pengurangan biaya. Investasi di bidang-bidang yang permintaannya yang cukup inelastis lebih bersifat mengurangi biaya daripada memperluas output. Karena ekonomi eksternal tumbuh dari perluasan output industri sebelumnya, maka dalam hal investasi yang bersifat pengurangan biaya eksternal tersebut tidak diperlukan. Mengabaikan investasi di sektor pertanian. Salah satu cacat utama dari teori dorongan kuat adalah bahwa ia menekankan pentingnya suatu jumlah minimal investasi pada semua tipe industri barang modal, barang konsumsi, dan barang overhead sosial, kecuali pertanian dan industri primer lainnya. Mengabaikan sektor pertanian akan berarti memperlambat daripada mempercepat pembangunan. Menyebabkan tekanan inflasioner. Modal overhead juga mempunyai rasio modal output yang tinggi dan masa persiapan yang sangat lama, membuat tugas pembangunan di negara terbelakang menjadi lebih sulit dan lebih lama. Karena negara tidak mempunyai sumber keuangan yang cukup untuk menyediakan modal overhead yang diperlukan bagi dorongan kuat itu, jangka waktu selama modal overhead itu dibentuk juga akan menjadi masa yang mengandung tekanan inflasi. Karena barang-barang konsumsi yang sangat langka. Tekanan inflasi pada gilirannya akan memperpanjang proses pembentukan modal overhead, sehingga tugas untuk membangun perekonomian dengan lebih cepat menjadi lebih sulit lagi. Investasi rendah membawa peningkatan besar di bidang output. Analisa statistik pembangunan ekonomi dunia Profesor John Adles menunjukkan bahwa investasi yang relatif rendah memberikan hasil yang baik dalam bentuk penambahan output. Kesimpulan ini berdasarkan pada kajiannya tentang rasio modal output yang rendah di India, Pakistan, dan banyak negara lainnya di Asia dan Amerika Latin. Jadi tidak banyak bukti yang dapat meyakinkan bahwa dorongan kuat pada investasi merupakan suatu prasyarat bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Kesulitan administratif dan institusional. Lebih lanjut, teori dorongan kuat didasarkan pada investasi yang didorong oleh negara. Profesor Rosenstein sendiri mengemukakan bahwa pasar negara terbelakang bersifat tidak sempurna, maka mekanisme pasar bukan merupakan sistem pemberian isyarat yang baik.
Sebagian besar negara terbelakang merupakan ekonomi campuran. Di masa sektor swasta dan negara lebih banyak bersaing daripada saling melengkapi. Ini membawa saling curiga dari permusuhan dan rasanya bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Bukan fakta sejarah. Paling akhir, tesis Profesor Rodan adalah sejenis resep untuk mendorong negara maju, negara ke belakang jalur cepat pada saat ini. Ia bukan suatu uraian sejarah, suatu dorongan kuat, tidak merupakan ciri pertumbuhan yang istimewa dimanapun. Itu juga dikatakan oleh Profesor Hogan. Sekianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.